Pasukan Ukraina menghancurkan kendaraan pembersih ranjau UR-77 Meteoroid Rusia dengan cara yang spektakuler. Tetapi bagaimana bom kecil bisa menyebabkan ledakan sekunder besar yang melenyapkan kendaraan? Sebuah video serangan pesawat tak berawak diposting online oleh akun media sosial yang terhubung dengan Brigade Serangan Udara ke-79 Ukraina. Tidak jelas di mana atau kapan rekaman itu diambil. Kendaraan itu juga tidak bergerak dengan palka terbuka. Ini menunjukkan bahwa kendaraan tersebut mungkin telah rusak atau ditinggalkan sebelum bom jatuh di dalamnya. Sementara bom yang dijatuhkan sepertinya berbasis di sekitar granat yang digunakan dalam peluncur granat 40 mm. Ujung granat yang berwarna emas menunjukkan jenis High Explosive Dual Purpose atau HIDP. Granat HIDP 40 mm yang khas memiliki hulu ledak yang dirancang khusus untuk menembus armor yang relatif ringan. Tetapi bahkan dengan desain serbaguna, granat HIDP 40 mm masih belum mampu menyebabkan ledakan yang terlihat seperti di video tersebut. Apalagi UR-7 tidak membawa persenjataan berat. Beda ceritanya jika ledakan itu terjadi dari sebuah tank peluncur roket ganda atau sistem pertahanan udara yang penuh dengan senjata berat. Salah satu contohnya terlihat ketika peluncur S-300 Ukraina yang baru-baru ini dihancurkan oleh Rusia. Kita bisa melihat hasilnya dalam video ini. Yang paling mungkin adalah UR-77 masih memiliki setidaknya satu muatan listrik di dalamnya. Ini yang kemudian menyebabkan ledakan sekunder yang sangat besar. Seperti diketahui, peran utama UR-77 adalah untuk menembakkan barisan hulu ledak yang dibantu roket untuk membersihkan ladang ranjau. Muatan ditembakkan dari peluncur di lambung belakang. Sistem peluncuran di Meteoroid dapat membawa hingga 2 muatan listrik sekaligus. Setiap muatan baris pada dasarnya adalah tali yang terbuat dari bahan peledak tinggi. Mereka ditembakkan ke area yang diinginkan dan kemudian meledak. Tekanan berlebih dari ledakan itu kemudian memicu ranjau di dekatnya. Ini membantu menciptakan koridor yang aman untuk dilewati pasukan. Setidaknya ada 2 jenis muatan listrik yang dapat digunakan dengan UR-77, yaitu UZ-67 dan UZ-P-77. UZ-67 dapat membuat jalur melalui ladang ranjau sepanjang antara 75 hingga 80 meter. Sementara UZ-P-77 bisa sepanjang 80 hingga 90 meter. Lebar jalur yang dihasilkan oleh kedua jenis ini umumnya sekitar 6 meter. Sifat muatan yang dibantu roket memungkinkan kendaraan untuk tetap jauh dari area target dan radius ledakan. Daya ledak dahsyat yang dihasilkan rangkaian muatan berarti bahwa itu juga dapat digunakan dalam peran melawan pasukan musuh sebagai semacam artileri jarak pendek. Pasukan Rusia dan Ukraina dilaporkan menggunakan UR-77 dengan cara ini selama perang. UR-77 juga telah digunakan di luar peran utama pembersih ranjau di dalam konflik lain. Pasukan Rusia juga Suriah memanfaatkan Meteoroid dengan cara ini dalam pertempuran perkotaan tahun-tahun awal perang saudara di Suriah. Di awal perang, Ukraina tidak memiliki Meteoroid dalam inventarisnya, tetapi mereka bisa merebut sejumlah kendaraan ini dari pasukan Rusia dan kemudian digunakan. Video baru UR-77 yang diledakkan juga merupakan bukti begitu banyak ancaman yang sangat nyata, bahkan dari drone kecil yang tersedia secara komersial, terutama jika serangan mereka dapat digunakan untuk memicu ledakan sekunder yang jauh lebih besar. Ini adalah kenyataan yang berdampak di dalam dan di luar perang tradisional, termasuk dalam hal melindungi infrastruktur sipil penting. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.